yang tidak pernah buntu, wa murafaqatu nabika, dan berteman dengan Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jananil khulud, yaitu berada di surga jananul khulud, adapun jannatul khulud. Ya, itu doa yang sering dibaca oleh Ibnu Mas'ud. Dalam doa tersebut jelas bahwa ketakutan kita kepada niza' dan pada waktu dicabutkan roh lebih besar daripada kita tidak ada rasa takut. Bagi orang yang takut di saat akhir hayat, itu lebih baik dan dianjurkan dalam agama daripada kita tidak pernah mengingat ketika kita berada di niza' ataupun di akhir hayat. Yang pertama daripada bahagian yang selayaknya kita takuti, yaitu dalam 6 perkara. Itu yang pertama. Yang kedua, ayakhafa min qibalil huffadah, takutnya daripada pihak malaikat katibin di a'malil ayat, bagi segala amal di saat kita kembali kepada Allah. Ayatubu alaihi ma yaqtadi bihi yaumal qiyamah, dikhawatirkan malaikat menulis amal kita tidak layak ataupun gelap pada hari kiamat. Kita beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu yang kita beramal ini ditulis oleh malaikat kebaikan. Maka haraplah kita untuk berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat pun menulis amal kebaikan kita dengan nilai adapun dengan amal kebaikan. Karena bisa jadi amal kebaikan yang kita lakukan tidak berdasarkan ilmu agama dan tidak berdasarkan aturan agama, maka akan berubah menjadi amal dunia. Jadi di hari kiamat segala amal kita akan gelap, tidak membantu dan tidak menjadi pembela bagi kita yang tak beramal dalam dunia. Ini sangat mengkhawatirkan. Ya. Ini bahagian daripada yang kedua yang selayaknya kita sebagai hamba Allah untuk selalu mengingat. Yang pertama tadi apa? Ya. Dikhawatirkan takut tidak diterima iman adapun mati bukan dalam keadaan keimanan. Yang kedua, dikhawatirkan amal ibadah kita yang kita lakukan di dalam dunia, para malaikat katibin yang menulis amal baik dan amal buruk bukan ditulis seperti yang kita anggap adapun yang kita maksudkan. Yang kita niat adapun kita anggap ini baik, tahu-tahunya bukan ditulisnya baik. Nah, ini salah satu yang kita khawatirkan. Paham kan? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fudhuhud dunya ahwan min fudhuhil akhirah. Kegelapan dunia lebih enteng, lebih ringan daripada kegelapan akhirat. Kalau seandainya gelap kita dalam dunia tidak sesuai amal yang kita kerjakan di dalam dunia, pekerjaan yang kita lakukan yang berkaitan dengan dunia tidak pada sasarannya, itu masih lebih enteng, masih lebih ringan daripada hari akhirat. Kita beramal untuk akhirat yang kita anggap ini pas, cocok, diterima, ternyata sebalik daripada yang kita harapkan. Ini mengkhawatirkan. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani Anil Fadli. Al-Munawi al-'ali al-hasil li nafsi min kasbil 'uyub fi dunya bi qasdi tafaddul minhu ahwan min hikmati ila yaumil qiyamah. Jadi kita beramal, ada rasa takut kepada diterima ataupun tidak diterimanya amal. Al-Munawi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mengatakan al-'ali al-hasil li nafsi, sunyi yang hasil bagi jiwa daripada terbuka keaiban, di dunia biqasdi tafaddul minhu, yang tujuan kita kasat kita adalah ada lebihnya. Ahwan
itu masih lebih ringan daripada kitmanihi, tersembunyinya ila yaumil qiyamah. Secara singkatnya begini, kalau seandainya anggapan kita kepada yang kita kerjakan ini menunjuki kepada dekatnya anggapan kita kepada yang kita niat ataupun yang kita anggap lebih enteng daripada tersembunyi sampai hari kiamat kita tidak ketahuan. Artinya ketika kita berada di hadapan Allah, ternyata amal yang kita lakukan ini tidak sebenarnya, adapun tidak pada hakikatnya. Walidha waqa'a ba'du sahabah fi zina. Pernah para sahabat jatuh dalam perbuatan zina. Nah, ini sebagai perumpamaan mungkin dan sebagai contoh. Wa rafa hadzal hadis aqarra bidzalika lahu sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang melakukan perbuatan zina mengenal ini perbuatan yang dia lakukan perbuatan yang keji sehingga datang kepada Rasulullah dan mengaku. Aqarra bidzalik. Datang Rasulullah, ya Rasulullah, saya melakukan perbuatan zina. Kenapa? Liyuhiddah, supaya biar dihad oleh Rasulullah SAW. Dihad itu adalah dicambuk ataupun dirajam. Pengakuan daripada zina menimbulkan adalah rajam ataupun dihad ataupun dijilid. Walam yarji' anil iqrari ma'a ta'dhihi sallallahu alaihi wasallam lahu birruju' li ilmi. Ketika Rasulullah mengatakan kepada laki-laki yang berbuat zina, jangan engkau mengaku, kembalilah daripada pengakuan kau. Itu kata Rasulullah. Kembalilah engkau daripada pengakuan berzina supaya jangan sampai dihad. Ya. Tapi laki-laki itu tidak mau mengembalikan ataupun rujuk kembali daripada pengakuan yang pernah mengaku bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Li'ilmihi anna fadhihatahu fi dunya bi iqamatil hadi ahwan min fadhihatil akhirah. Karena laki-laki tersebut, sahabat ini tahu di dunia kalau seandainya efek dan ganjaran bagi seorang penzina tentu paling dirajam sampai mati. Itu masih lebih ringan daripada dia tidak mengaku kemudian dia bertobat, tobatnya dia diterima, nanti di hari kiamat apa yang terjadi? Lebih parah, adapun lebih berat resiko di dalam akhirat daripada dunia. Secara hukum dalam para ulama mengatakan dalam hukum fikih kita apabila jatuh dalam perbuatan zina lebih baik jangan datang kepada hakim. Lebih baik menyembunyikan supaya kita bisa melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hukum fikih seperti itu. Lebih baik jangan kita iqrar, jangan datang kepada hakim mengatakan diri kita pernah melakukan zina. Kalau hakim tahu tentunya dia akan menjalani ganjaran di dunia. Kalau dia kita dirajam ataupun digilid ataupun disetrap kalau dalam bahasa ini, dia paling kita mati. Tapi kita sudah selesai dengan ganjaran yang terkait di dalam dunia. Maka bagi orang yang merasa bertobat lebih enteng, maka dia boleh tidak rujuk adapun tidak mengaku di sisi hakim, datang kepada hakim mengatakan kalau dia berbuat perbuatan zina. Itu disuruh sembunyikan kalau dalam hukum fikih supaya bisa melaksanakan taubat adapun melakukan taubat. Ini perkara yang kedua. Kemudian yang ketiga, wasalisu ayakhafa min qibali syaitan ayyubtila amalah as-salih. Harus selalu kita ingat. Kita rasakan ayakhafa min qibali syaitan. Khawatir kita dengan syaitan. Apa yang menjadi pengaruh syaitan? Ayyubtila amalahu as-salih. Syaitan selalu berkeinginan untuk membatalkan amal saleh yang kita kerjakan. Kita kadang sholat sunnah rajin, puasa sunnah rajin, bertasbih rajin, berselawat rajin, membaca kalimah-kalimah thayyibah rajin. Tapi syaitan tidak mau amal kita ini baik.
Maka setan selalu mempengaruhi kita supaya amal yang kita kerjakan disertai dengan rasa ria. Disertai dengan rasa ria. Dengan sifat ria. Kalau amal yang disertakan dengan ria, maka hasilnya nol. Nah, makanya kita harus selalu mengingat amal yang kita lakukan jangan sampai setan membatalkan adapun hilangkan pahala yang kita beramal itu. Maka jangan ada sifat yang timbul ketika kita beramal ar-riya. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Alladzina hum yura'u, mereka-mereka yang memperlihatkan amal kebajikannya. Salat rajin, tapi ada dalam hatinya biar orang mengatakan kalau dia ini rajin sholatnya. Maka mendapatkan nilai dari manusia dengan nilai yang baik, dipuji, tapi di hadapan Allah dia tidak mendapatkan nilai. Ini harus kita khawatirkan dan kita lakukan. Yang keempat, ayakhafa min qibali malaikil maut. Takut kita kepada pihak malaikat maut. Ayyakhudahu yaqbida ruhahu halakunhi fi ghaflah. Kita harus sering-sering ingat kepada malaikat maut. Ya. Karena malaikat maut datang itu tidak pernah memberi informasi. Tidak pernah mengirim berita kalau dia akan datang. Kalau sudah perintah Allah untuk datang kepada seseorang, kepada hambanya untuk mencabut roh, maka pada saat itu dia akan datang. Maka banyak kita lihat ada yang meninggal fujaah. Fujaah itu memang dalam keadaan sehat-sehat, tahu-tahunya datang ajal. Lagi kita ngobrol-ngobrol, tahu-tahunya di belakang kita sudah meninggal. Itu memang sudah sampai ajalnya. Kita nggak bisa melarangnya dan tidak bisa mempercepatnya. Apabila iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqim. Apabila datang ajal, maka sedikit pun tidak didahulukan dan tidak ditakhirkan. Maka hal yang berkaitan dengan malik maut harus ada rasa takut. Sering-sering kita ingat kalau malaikat maut akan datang kepada kita. Yaqbida ruhahu, datang mencabut roh, fi ghaflah anillah. Pada saat datang malaikat maut, kita dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita khawatirkan. Baghtatan fujaatan min ghairi taqaddumi sababul maut. Banyak sekali kejadian meninggal tidak didahului oleh sebab meninggal itu daripada seseorang. Sering terjadi. Artinya tidak ada sebab ataupun sakit yang kadang-kadang sakit itu sudah kita pahami daripada datangnya ajal. Tidak ada sakit. Lagi enak-enaknya mungkin bercanda dengan keluarga, lagi enak-enaknya bercanda dengan temannya, tahu-tahunya datang malaikat maut. Itulah fujaatan min ghairi taqaddumi sababil maut. Datang malaikat maut tiba-tiba, tidak ada sebab-sebab terjadinya kematian. Wal khamisu, ini yang keempat. Ini 6 perkara. Mudah-mudahan malam ini kita menjadi pendorong ilmu yang kita dapatkan ini untuk selalu kita ingat 6 perkara. Yang kelima, ayakhafa min qibali dunya, bahwa takut ia daripada pihak dunia, mata'iha wa zinatiha, ayaktara ayatma'inna biha wa tasghiluhu anil akhirah wa yansi ahwalaha. Takut kita kepada dunia, mata benda dunia, nikmat dunia, ini akan membawa kita kepada lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti salah satu musuh dalam kehidupan kita adalah ad-dunya wa na'imiha. Dunia beserta nikmatnya dunia. Karena ini yang sering menghilangkan kita, adapun yang membawa kita kepada tidak sadar
keberadaan kita di dalam dunia. Yang seharusnya kita sebagai hamba Allah yang diwajibkan untuk beribadah dan juga untuk beramal-amal yang saleh, tapi kita lupa itu. Yang seharusnya kewajiban kita untuk menuntut ilmu, tapi karena dunia kita lupa menuntut ilmu. Karena dunia lupa kita mempersiapkan diri untuk akhirat. Maka min qibali dunia, daripada pihak dunia pun ini salah satu perkara yang kita khawatirkan dan yang kita takut. Ini menjadi salah satu tipuan ataupun salah satu jalan yang sesat yang dibawa oleh dunia dan kenikmatan dunia. Ini yang kelima. Wasadisu ya ayakhafa min qibali ahli al-ayal. Yang keenam, bahwa takut seseorang daripada pihak keluarganya. Ahli iyal daripada keluar. Siapa mereka? Wahum mayyamunuhum. Keluarga itu adalah orang-orang yang kita kasih makan, yang kita bekerja mati-matian mencari nafkah untuk kita berikan kepada keluarga. Itu salah satu kewajiban bagi kita untuk memberikan nafkah kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Tapi kita jangan lupa, anak istri itu akan menjadi mukhtar ataupun tertipunya kita di dalam dunia. Karena lalai kita dengan keluarga pun akan menjadi sebab kita rugi di yaumil akhir. Ya. Gedanya lalai dengan yang salah satu sebab gedanya rugo dunia wal akhirah. Maka semua itu sebenarnya sudah ada garis, sudah ditentukan dalam agama hubungan kita dengan keluarga, biarpun ini adalah orang yang paling dekat dengan kita, tapi tidak menjadikan ini sebagai jalan kita putus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dengan sebab dikasih diamanahkan kita anak sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keperluan anak selalu kita persiapkan dan kita utamakan daripada persiapan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu tertipunya seseorang, yaitu dengan keluarganya. Maka hal yang seperti ini juga kata para ulama ini sepatutnya dan selayaknya kita takutkan adapun kita khawatirkan. Maka 6 perkara yang selalu kita ingat dan kita khawatirkan di dalam dunia, karena ini akan membawa kita kepada kerugian di akhirat. Yang mana 6 perkara? Yang pertama, daripada pihak Allah, dikhawatirkan Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan tidak beriman. Ini yang utama. Yang kedua, takut kepada malaikat katibin, para malaikat yang menuliskan amal baik, tidak menulis amal baik kita sesuai dengan harapan kita. Yang ketiga, ayyakhafa min qibali syaitan, takut kita kepada syaitan ayyubtila amalahu. Takut amal yang saleh yang kita kerjakan dibatalkan oleh setan, yaitu dengan banyaknya penyakit ataupun ada penyakit riya. Yang keempat, ayakhafa min qibali malakil maut, takut kita kepada malaikat takutnya datang tiba-tiba, tidak memberikan dulu sebab datangnya malaikat maut ataupun tidak memberikan informasi datangnya malaikat maut. Yang kelima, ayakhafa min qibali dunia, takut kita daripada dunia, karena dunia dan hiasannya dunia selalu akan tertipu kita dengan nikmatnya dunia, sehingga lupa kita berbimbang daripada akhirat. Yang keenam, ayyakhifa min qibali aliyal, takut kita kepada keluarga kita sendiri, baik itu anak ataupun istri, yang dapat melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini 6 perkara bisa kita ingat-ingat dan menjadikan kita salah satu daripada yang kita khawatirkan kehidupan kita dalam dunia, dan mudah-mudahan Allah jauhkan daripada tipuan-tipuan ini semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang ridha dan menjadi hamba Allah yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini pembuka daripada pengajian kita, yaitu dalam kitab Nasrul Ibad. Kita lanjutkan dengan